Ners, sejumlah politisi elit berpengalaman Nusa Tenggara Barat akan bergabung Partai Nasdem pada pemilu 2024. Tokoh-tokoh elit NTB ini akan menjadi jagoan Partai Nasdem untuk berkompetisi merebut kursi DPR RI di Pulau Sumbawa dan Lombok. Di antaranya Mori Hanafi, ex-politisi Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Jimmy Sucipto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Jimmy. Baik, selamat siang untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mei. Sejumlah tokoh elit yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif dari Partai Nasdem. Dan sejumlah elit partai tersebut diantaranya adalah salah satunya Mori Hanafi, yang dimana pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur NTB pada tahun 2019 lalu. Hanya saja Mori Hanafi belum menemui kemenangannya di kursi elit nomor 2 Provinsi NTB tersebut. Kemudian Mori Hanafi juga merupakan ex-politisi Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB. Lalu ada nama lainnya lagi yakni Jamaluddin Malik, yang dimana Jamaluddin Malik ini merupakan mantan Bupati Sumbawa periode tahun 2005 hingga 2010. Jamaluddin Malik ini nantinya akan ikut bersama-sama dengan Mori Hanafi untuk berkompetisi legislatif bersama Mori Hanafi di Dapil NTB nomor 2, di Dapil NTB nomor 1 yakni Pulau Sumbawa. Lalu ada tokoh wanita yakni atas nama Ika Rizky Feryani, yang dimana salah satu mantan calon wakil Bupati Dompu pada Pilkada Dompu sebelumnya. Hanya saja Ika juga masih sama seperti Mori Hanafi, masih belum mampu untuk maju ke sebagai sebagai wakil Bupati Dompu. Selanjutnya akan ada dari Dapil 2 NTB, yang dimana Pulau Lombok berbagai macam tokoh-tokoh tersebut, diantaranya seperti Fauzan Khalid, di mana Fauzan Khalid ini merupakan Bupati Lombok Barat yang saat ini masih sedang aktif menjabat sebagai Bupati Lombok Barat. Dan Fauzan Khalid ini akan dicanangkan oleh Partai Nasdem ke depannya untuk berkompetisi di DPR RI. Selanjutnya di Lombok masih ada tokoh seperti Syamsul Lutfi, yang dimana merupakan tokoh Nahdlatul Watan Islamiyah atau yang biasa kita kenal di Syamsul Lutfi akan menjadi salah satu jagoan dari Partai Nasdem untuk berkompetisi di DPR RI Dapil 2 Pulau Lombok. Sementara itu ada Dr. Qurtubi, yang dimana Dr. Qurtubi ini merupakan mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Qurtubi nantinya akan berkompetisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperebutkan kursi DPR RI melalui Dapil 2 Nusa Tenggara Barat Pulau Lombok. Dan dalam kepengurusan Partai Nasdem, Qurtubi juga pernah merupakan mantan anggota Komisi 7 Bidang Pertambangan dan Energi DPR RI. Dan ia juga sudah pernah menjabat sebagai DPR RI di Komisi 7 pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Dengan deretan politisi berpengalaman ini, DPW Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat percaya diri bahwa bisa menyumbang setidaknya 3 kursi DPR RI, yang dimana sebelumnya Tribun Lombok sudah melakukan konfirmasi terhadap Sekretaris DPW Nasdem NTB. Mereka akan mencalonkan setidaknya beberapa tokoh tadi untuk memperebutkan 3 kursi DPR RI yang ada di Senayan. Selanjutnya dari 3 kursi tersebut nantinya akan dibagi menjadi 2, di mana 1 kursi akan diperebutkan di Dapil nomor 1 Pulau Sumbawa dan 2 kursinya lagi akan diperebutkan di Dapil nomor 2 Pulau Lombok. Dan ini merupakan salah satu faktor di mana Anies Baswedan dikatakan oleh Wahijan, yakni Sekretaris DPW Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki dampak positif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan untuk mengambil atau mengkapitalisasi kemungkinan tersebut,
beberapa calon-calon tokoh yang memang sudah ternama dan berpengalaman tadi akan dimajukan ke konsentrasi DPR RI pada tahun 2024 mendatang. Eh, Apa yang disampaikan Wahijan juga bahwa apabila Nasdem di Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu memenuhi target sebanyak 3 kursi tadi, nantinya akan dijanjikan satu kabinet menteri yang ada di Republik Indonesia, dan tentunya hal itu juga harus dibarengi dengan kemenangan dari Anies Baswedan sendiri saat berkontestasi sebagai presiden. Dan sehingga Partai Besutan Surya Paloh ini memang diproyeksi akan memenangkan pemilu legislatif di NTB. Terlebih mereka juga sudah melakukan sebuah survei di mana 80 hingga 85% tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Anies Baswedan itu memberikan hasil yang positif atau demikian, Mei. Terima kasih. Terima kasih rekan Jimmy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS di Kabupaten Kupang, yakni 265.745 pemilih. Hal itu disampaikan Ketua KPUD Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi pada Kamis 13 April. Data pemilih sementara tersebut menurutnya tersebar di 1.088 TPS dan 177 desa atau kelurahan serta 24 kecamatan di seluruh Kabupaten Kupang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang Rian Tapehen yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Baik, selamat siang rekan Mei di studio. Dapat saya laporkan saat ini tahapan pemilihan umum tahun 2024 terus berlangsung, dan pada tanggal 5 April 2023 kemarin, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sudah menetapkan daftar pemilih sementara di Kabupaten Kupang dengan jumlah pemilih sementara mencapai 265.745 pemilih. Ketua KPUD Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi yang kami konfirmasi pada Kamis kemarin mengungkapkan bahwa data pemilih sementara tersebut tersebar di 1.088 TPS dan 177 desa kelurahan serta 24 kecamatan di seluruh Kabupaten Kupang. Penetapan DPS itu yang dilakukan pada tanggal 5 April kemarin sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Kupang untuk daftar pemilih sementara pada pemilu tahun 2024 mendatang. Dari 265.745 pemilih sementara tersebut, ia merincikan sebanyak 133.061 pemilih merupakan laki-laki dan perempuan sebanyak 132.684 pemilih. Daftar pemilih sementara tersebut ditetapkan KPU setelah panitia Pantarlih telah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih di 24 kecamatan di Kabupaten Kupang selama 2 pekan sejak 20 Februari hingga tanggal 10 Maret 2023 kemarin. Dari hasil coklit tersebut terdata Kecamatan Kupang Timur menjadi kecamatan dengan pemilih terbanyak mencapai 35.088 pemilih dari 138 TPS, dan Kecamatan Ampuang Barat Daya menjadi kecamatan dengan jumlah pemilih paling sedikit, yakni 3.703 pemilih dari 16 TPS. Demikian yang dapat saya laporkan untuk siang hari ini. Kembali kami di studio. Ya baik, terima kasih rekan Rian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menyatakan sepakat akan mendukung Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden 2024 jika Anies Baswedan gagal maju atau tidak mendapat tiket capres. Amin Rais sepakat lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo jika memang hanya kedua orang tersebut yang maju dalam Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Amin Rais dalam podcast Akbar Faisal Unsensor yang ditayangkan dalam YouTube.
Akan tetapi jika memang nantinya Anies Baswedan tetap maju sebagai capres, maka dukungan Partai Umat menurutnya akan tetap pada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebab hal itu sebagaimana hasil Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Umat yang mengeluarkan hasil dukungan untuk Anies Baswedan. Dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniyani menjelaskan pernyataan yang disampaikan oleh Amin Rais itu hanya sebatas bentuk pengandaian. Dalam artian kata, jika memang nantinya Anies Baswedan tetap maju, maka kemungkinan untuk mendukung Prabowo tidak akan terjadi. Bila Anies bisa maju, maka tetap akan mendukungnya karena telah menentukan pilihan lewat Rakernas pada bulan Februari lalu. Sebelumnya, Partai Umat menyatakan akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal maju sebagai calon presiden. Bahkan Partai Umat menegaskan akan tetap memilih dukung Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo jika memang dua sosok tersebut yang maju di Pilpres. Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniyani menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto dinilai lebih rasional dibanding ke Ganjar Pranowo. Adapun alasan pihaknya tak mendukung Ganjar Pranowo karena Gubernur Jawa Tengah itu dinilai bakal merepresentasi program kerja dari Presiden Jokowi. Karena itu, Partai Umat tidak akan mendukung Ganjar Pranowo jika Anies Baswedan gagal menjadi capres. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Partai Umat Mustafa Nahrawardaya yang menyebut dukungan itu akan otomatis diberikan kepada Prabowo Subianto jika memang Anies Baswedan tak dapat tiket sebagai calon presiden. Akan tetapi kondisi tersebut kata dia masih dinamis dan akan banyak berubah nantinya. Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago mengatakan PDI Perjuangan tak akan mau bergabung dengan koalisi besar. Pangi menjelaskan koalisi besar tak memiliki dasar prinsip ideologi. Sedangkan menurut Pangi, PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki ideologi sangat kuat. Sebab PDI Perjuangan hanya ingin menjadi pemimpin. Dikutip dari tribunnews.com, lebih lanjut Pangi menyinggung soal pertemuan beberapa partai yang menggaungkan koalisi besar dalam acara di kantor DPP Partai Amanat Nasional atau PAN beberapa waktu yang lalu. Pangi menilai ketidakhadiran PDI Perjuangan dalam acara tersebut karena partai berlambang banteng itu memiliki prinsip yang membuat PDIP tak mudah ikut-ikutan partai lain. Ia mencontohkan saat acara PAN mengundang Jokowi dan beberapa partai koalisi. Di sana, PDIP juga tidak turut bergabung. Menurutnya hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran PDIP merupakan partai besar yang memiliki prinsip serta gengsi. Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Syatsili memberikan maksud kami syarat kepada PDI Perjuangan apabila ingin bergabung dengan rencana koalisi besar. Aceh meminta semua partai politik termasuk PDIP tak memiliki niat menguasai koalisi besar apabila bergabung. Ia menegaskan yang terpenting adalah membangun kesepahaman bagi semua parpol yang ingin bergabung. Aceh menuturkan bila PDIP ingin bergabung harus mengikuti aturan main dalam koalisi besar. Ia juga mengungkapkan alasan belum deklarasinya rencana koalisi besar di Pilpres 2024 mendatang. Aceh mengatakan deklarasi koalisi besar akan dilakukan dalam momentum yang tepat. Terlebih, Aceh menegaskan semua partai politik yang akan bergabung dalam rencana koalisi besar adalah bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sujatmiko menanggapi perihal wacana koalisi besar untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Koalisi besar itu disebut-sebut akan menggabungkan Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan P3. Budiman mengatakan semua partai politik berhak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden, termasuk PDIP bila nantinya bergabung. Budiman mencontohkan seperti Partai Golkar hasil musyawarah nasional memutuskan mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres. Kemudian PKB juga memutuskan mendukung Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Kelompok relawan Ganjar Pranowo Center memiliki misi tersendiri di balik dukungan Kaisang Pangarep sebagai calon wali kota Depok. Seperti diketahui, GP Center mendeklarasikan Kaisang menjadi calon wali kota Depok pada Sabtu 1 April lalu. Deklarasi itu pun mendapat sambutan ramai di media sosial. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat GP Center, Thomas Junianto mengatakan pengusungan Kaisang terkait dengan tujuannya untuk menarik simpati Presiden Jokowi untuk memuluskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi capres pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, Kaisang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Thomas pada program Ngobrol di YouTube Tribun Jakarta Official pada Jumat 14 April. Thomas menjelaskan alasan dibalik dukungannya terhadap Kaisang di Depok dan Ganjar di kancah perpolitikan nasional. Menurutnya, Ganjar, Kaisang, dan Jokowi memiliki nilai perjuangan yang sama terkait kebinekaan dan nasionalisme. Untuk itu, kehadiran pihaknya di Kota Depok juga untuk memperjuangkan Ganjar. Dengan alasan nilai yang sama terhadap sosok yang didukung, Thomas meyakini ikhtiar politiknya akan sejalan, di mana ingin menghadirkan sosok Ganjar di tingkat Pilpres dan Kaisang di tingkat Kota Depok. Iya pasti, kita sebagai relawan Ganjar Pranowo pasti juga mengharapkan Pak Ganjar mendapat dukungan dari Pak Jokowi ya, sebagai ya sesama kader PDIP dan juga sesama benteng, menurut kami benteng nasionalis di negara ini. Kami meyakinkan bahwa Ganjar Pranowo ini masih menjadi orang pilihan pertama Pak Jokowi. Jadi maka kehadiran kita di Kota Depok ini kan juga memperjuangkan Pak Ganjar dan juga memperjuangkan semangat yang juga sudah diberikan Jokowi bagi negara ini gitu, dan kita coba memberikan warna itu bagi Kota Depok melalui relawan kami, organisasi kami dengan mengusung Mas Kaisang dengan harapan ya keberagaman, kemudian toleransi, kemudian juga kebinekaan ini kan, Mas Binkanya yang selama ini mungkin di Depok terkesan eksklusif ya, terkesan eksklusif bagi kelompok tertentu. Nah, kita coba ingin menghadirkan ya sosok Ganjar di tingkat Pilpres dan Mas Kaisang di tingkat kota untuk membawa rasa kebinekaan lah, rasa kebinekaan Tunggal Ika itu Mas di Kota Depok, yang sebetulnya dulu lahirnya Kota Depok juga ya bisa dibilang dari heterogenitas kan, dari keberagaman itu yang selama ini dirasa semakin ruangnya semakin sempit. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih 318 hari menuju pemilu 2024. Kami akan menyajikan informasi terkini 10 bulan menjelang pemilu. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Sejumlah politisi elit berpengalaman Nusa Tenggara Barat akan bergabung Partai Nasdem pada pemilu 2024. Tokoh-tokoh elit NTB ini akan menjadi jagoan Partai Nasdem untuk berkompetisi merebut kursi DPR RI di Pulau Sumbawa dan Lombok.
Di antaranya Mori Hanafi, ex-politisi Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Jimmy Sucipto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Jimmy. Baik, selamat siang untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mei. Sejumlah tokoh elit yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif dari Partai Nasdem. Dan sejumlah elit partai tersebut diantaranya adalah salah satunya Mori Hanafi, yang dimana pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur NTB pada tahun 2019 lalu. Hanya saja Mori Hanafi belum menemui kemenangannya di kursi elit nomor 2 Provinsi NTB tersebut. Kemudian Mori Hanafi juga merupakan ex-politisi Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB. Lalu ada nama lainnya lagi yakni Jamaluddin Malik, yang dimana Jamaluddin Malik ini merupakan mantan Bupati Sumbawa periode tahun 2005 hingga 2010. Jamaluddin Malik ini nantinya akan ikut bersama-sama dengan Mori Hanafi untuk berkompetisi legislatif bersama Mori Hanafi di Dapil NTB nomor 2, di Dapil NTB nomor 1 yakni Pulau Sumbawa. Lalu ada tokoh wanita yakni atas nama Ika Rizky Feryani, yang dimana salah satu mantan calon wakil Bupati Dompu pada Pilkada Dompu sebelumnya. Hanya saja Ika juga masih sama seperti Mori Hanafi, masih belum mampu untuk maju ke sebagai sebagai wakil Bupati Dompu. Selanjutnya akan ada dari Dapil 2 NTB, yang dimana Pulau Lombok berbagai macam tokoh-tokoh tersebut, diantaranya seperti Fauzan Khalid, di mana Fauzan Khalid ini merupakan Bupati Lombok Barat yang saat ini masih sedang aktif menjabat sebagai Bupati Lombok Barat. Dan Fauzan Khalid ini akan dicanangkan oleh Partai Nasdem ke depannya untuk berkompetisi di DPR RI. Selanjutnya di Lombok masih ada tokoh seperti Syamsul Lutfi, yang dimana merupakan tokoh Nahdlatul Watan Islamiyah atau yang biasa kita kenal di Syamsul Lutfi akan menjadi salah satu jagoan dari Partai Nasdem untuk berkompetisi di DPR RI Dapil 2 Pulau Lombok. Sementara itu ada Dr. Qurtubi, yang dimana Dr. Qurtubi ini merupakan mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Qurtubi nantinya akan berkompetisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperebutkan kursi DPR RI melalui Dapil 2 Nusa Tenggara Barat Pulau Lombok. Dan dalam kepengurusan Partai Nasdem, Qurtubi juga pernah merupakan mantan anggota Komisi 7 Bidang Pertambangan dan Energi DPR RI. Dan ia juga sudah pernah menjabat sebagai DPR RI di Komisi 7 pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Dengan deretan politisi berpengalaman ini, DPW Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat percaya diri bahwa bisa menyumbang setidaknya 3 kursi DPR RI, yang dimana sebelumnya Tribun Lombok sudah melakukan konfirmasi terhadap Sekretaris DPW Nasdem NTB. Mereka akan mencalonkan setidaknya beberapa tokoh tadi untuk memperebutkan 3 kursi DPR RI yang ada di Senayan. Selanjutnya dari 3 kursi tersebut nantinya akan dibagi menjadi 2, di mana 1 kursi akan diperebutkan di Dapil nomor 1 Pulau Sumbawa dan 2 kursinya lagi akan diperebutkan di Dapil nomor 2 Pulau Lombok. Dan ini merupakan salah satu faktor di mana Anies Baswedan dikatakan oleh Wahijan, yakni Sekretaris DPW Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki dampak positif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan untuk mengambil atau mengkapitalisasi kemungkinan tersebut, beberapa calon-calon tokoh yang memang sudah ternama dan berpengalaman tadi akan dimajukan ke konsentrasi DPR RI pada tahun 2024 datang. Apa yang disampaikan Wahijan juga bahwa apabila
Nasdem di Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu memenuhi target sebanyak 3 kursi tadi, nantinya akan dijanjikan satu kabinet menteri yang ada di Republik Indonesia. Dan tentunya hal itu juga harus dibarengi dengan kemenangan dari Anies Baswedan sendiri saat berkontestasi sebagai presiden. Dan sehingga Partai Besutan Surya Paloh ini memang diproyeksi akan memenangkan pemilu legislatif di NTB, terlebih mereka juga sudah melakukan sebuah survei di mana 80 hingga 85% tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Anies Baswedan itu memberikan hasil yang positif atau demikian, Mei. Terima kasih. Terima kasih rekan Jimmy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS di Kabupaten Kupang, yakni 265.745 pemilih. Hal itu disampaikan Ketua KPUD Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi pada Kamis 13 April. Data pemilih sementara tersebut menurutnya tersebar di 1.088 TPS dan 177 desa atau kelurahan serta 24 kecamatan di seluruh Kabupaten Kupang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang Rian Tapehen yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Baik, selamat siang rekan Mei di studio. Dapat saya laporkan saat ini tahapan pemilihan umum tahun 2024 terus berlangsung, dan pada tanggal 5 April 2023 kemarin, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sudah menetapkan daftar pemilih sementara di Kabupaten Kupang dengan jumlah pemilih sementara mencapai 265.745 pemilih. Ketua KPUD Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi yang kami konfirmasi pada Kamis kemarin mengungkapkan bahwa data pemilih sementara tersebut tersebar di 1.088 TPS dan 177 desa kelurahan serta 24 kecamatan di seluruh Kabupaten Kupang. Penetapan DPS itu yang dilakukan pada tanggal 5 April kemarin sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Kupang untuk daftar pemilih sementara pada pemilu tahun 2024 mendatang. Dari 265.745 pemilih sementara tersebut, ia merincikan sebanyak 133.061 pemilih merupakan laki-laki dan perempuan sebanyak 132.684 pemilih. Daftar pemilih sementara tersebut ditetapkan KPU setelah Panitia Pantarlih telah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih di 24 kecamatan di Kabupaten Kupang selama 2 pekan sejak 20 Februari hingga tanggal 10 Maret 2023 kemarin. Dari hasil coklit tersebut terdata Kecamatan Kupang Timur menjadi kecamatan dengan pemilih terbanyak mencapai 35.088 pemilih dari 138 TPS, dan Kecamatan Amfuang Barat Daya menjadi kecamatan dengan jumlah pemilih paling sedikit, yakni 3.703 pemilih dari 16 TPS. Demikian yang dapat saya laporkan untuk siang hari ini. Kembali kami di studio. Ya baik, terima kasih rekan Rian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menyatakan sepakat akan mendukung Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden 2024 jika Anies Baswedan gagal maju atau tidak mendapat tiket capres. Amin Rais sepakat lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo jika memang hanya kedua orang tersebut yang maju dalam Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Amin Rais dalam podcast Akbar Faisal Unsensor yang ditayangkan dalam YouTube. Akan tetapi jika memang nantinya Anies Baswedan tetap maju sebagai capres, maka dukungan Partai Umat menurutnya akan tetap pada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebab hal itu sebagaimana hasil Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Umat yang mengeluarkan hasil dukungan untuk Anies Baswedan.
Dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniyani menjelaskan pernyataan yang disampaikan oleh Amin Rais itu hanya sebatas bentuk pengandaian. Dalam artian kata, jika memang nantinya Anies Baswedan tetap maju, maka kemungkinan untuk mendukung Prabowo tidak akan terjadi. Bila Anies bisa maju, maka tetap akan mendukungnya karena telah menentukan pilihan lewat Rakernas pada bulan Februari lalu. Sebelumnya, Partai Umat menyatakan akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal maju sebagai calon presiden. Bahkan Partai Umat menegaskan akan tetap memilih dukung Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo jika memang dua sosok tersebut yang maju di Pilpres. Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniyani menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto dinilai lebih rasional dibanding ke Ganjar Pranowo. Adapun alasan pihaknya tak mendukung Ganjar Pranowo karena Gubernur Jawa Tengah itu dinilai bakal merepresentasi program kerja dari Presiden Jokowi. Karena itu, Partai Umat tidak akan mendukung Ganjar Pranowo jika Anies Baswedan gagal menjadi capres. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Partai Umat Mustafa Nahrawardaya yang menyebut dukungan itu akan otomatis diberikan kepada Prabowo Subianto jika memang Anies Baswedan tak dapat tiket sebagai calon presiden. Akan tetapi kondisi tersebut, kata dia, masih dinamis dan akan banyak berubah nantinya. Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago mengatakan PDI Perjuangan tak akan mau bergabung dengan koalisi besar. Pangi menjelaskan koalisi besar tak memiliki dasar prinsip ideologi. Sedangkan menurut Pangi, PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki ideologi sangat kuat. Sebab PDI Perjuangan hanya ingin menjadi pemimpin. Dikutip dari tribunnews.com, lebih lanjut Pangi menyinggung soal pertemuan beberapa partai yang menggaungkan koalisi besar dalam acara di kantor DPP Partai Amanat Nasional atau PAN beberapa waktu yang lalu. Pangi menilai ketidakhadiran PDI Perjuangan dalam acara tersebut karena partai berlambang banteng itu memiliki prinsip yang membuat PDIP tak mudah ikut-ikutan partai lain. Ia mencontohkan saat acara PAN mengundang Jokowi dan beberapa partai koalisi. Di sana, PDIP juga tidak turut bergabung. Menurutnya hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran PDIP merupakan partai besar yang memiliki prinsip serta gengsi. Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Syatsili memberikan maksud kami syarat kepada PDI Perjuangan apabila ingin bergabung dengan rencana koalisi besar. Aceh meminta semua partai politik termasuk PDIP tak memiliki niat menguasai koalisi besar apabila bergabung. Ia menegaskan yang terpenting adalah membangun kesepahaman bagi semua parpol yang ingin bergabung. Aceh menuturkan bila PDIP ingin bergabung harus mengikuti aturan main dalam koalisi besar. Ia juga mengungkapkan alasan belum deklarasinya rencana koalisi besar di Pilpres 2024 mendatang. Aceh mengatakan deklarasi koalisi besar akan dilakukan dalam momentum yang tepat. Terlebih, Aceh menegaskan semua partai politik yang akan bergabung dalam rencana koalisi besar adalah bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sujatmiko menanggapi perihal wacana koalisi besar untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Koalisi besar itu disebut-sebut akan menggabungkan Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan P3. Budiman mengatakan semua partai politik berhak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden, termasuk PDIP bila nantinya bergabung. Budiman mencontohkan seperti Partai Golkar hasil musyawarah nasional memutuskan mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres. Kemudian PKB juga memutuskan mendukung Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kelompok relawan Ganjar Pranowo Center memiliki misi tersendiri di balik dukungan Kaisang Pangarep sebagai calon wali kota Depok. Seperti diketahui, GP Center mendeklarasikan Kaisang menjadi calon wali kota Depok pada Sabtu 1 April lalu.
Deklarasi itu pun mendapat sambutan ramai di media sosial. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat GP Center, Thomas Junianto mengatakan pengusungan Kaesang terkait dengan tujuannya untuk menarik simpati Presiden Jokowi untuk memuluskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi capres pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, Kaesang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Thomas pada program Ngobrol di YouTube Tribun Jakarta Official pada Jumat 14 April. Thomas menjelaskan alasan dibalik dukungannya terhadap Kaesang di Depok dan Ganjar di kancah perpolitikan nasional. Menurutnya, Ganjar, Kaesang, dan Jokowi memiliki nilai perjuangan yang sama terkait kebinekaan dan nasionalisme. Untuk itu, kehadiran pihaknya di Kota Depok juga untuk memperjuangkan Ganjar. Dengan alasan nilai yang sama terhadap sosok yang didukung, Thomas meyakini ikhtiar politiknya akan sejalan, di mana ingin menghadirkan sosok Ganjar di tingkat Pilpres dan Kaesang di tingkat Kota Depok. Iya pasti, kita sebagai relawan Ganjar Pranowo pasti juga mengharapkan Pak Ganjar mendapat dukungan dari Pak Jokowi ya. Sebagai ya sesama kader PDIP dan juga sesama benteng menurut kami, benteng nasionalis di negara ini, kami meyakinkan bahwa Ganjar Pranowo ini masih menjadi orang pilihan pertama Pak Jokowi. Jadi maka kehadiran kita di Kota Depok ini kan juga memperjuangkan Pak Ganjar dan juga memperjuangkan semangat yang juga sudah diberikan Jokowi bagi negara ini gitu, dan kita coba memberikan warna itu bagi Kota Depok melalui relawan kami, organisasi kami dengan mengusung Mas Kaesang dengan harapan ya keberagaman, kemudian toleransi, kemudian juga kebinekaan ini kan Mas Bingkanya yang selama ini mungkin di Depok terkesan eksklusif ya, terkesan eksklusif bagi kelompok tertentu. Nah, kita coba ingin menghadirkan ya sosok Ganjar di tingkat Pilpres dan Mas Kaesang di tingkat kota untuk membawa rasa kebinekaan lah, rasa kebinekaan Tunggal Ika itu Mas di Kota Depok yang sebetulnya dulu lahirnya Kota Depok juga ya bisa dibilang dari heterogenitas kan, dari keberagaman itu yang selama ini dirasa semakin ruangnya semakin sempit. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih 318 hari menuju pemilu 2024. Kami akan menyajikan informasi terkini 10 bulan menjelang pemilu. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Sejumlah politisi elit berpengalaman Nusa Tenggara Barat akan bergabung Partai Nasdem pada pemilu 2024. Tokoh-tokoh elit NTB ini akan menjadi jagoan Partai Nasdem untuk berkompetisi merebut kursi DPR RI di Pulau Sumbawa dan Lombok. Di antaranya Mori Hanafi, ex-politisi Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Jimmy Sucipto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Jimmy. Baik, selamat siang untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mei. Sejumlah tokoh elit yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah
mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif dari Partai Nasdem. Dan sejumlah elit partai tersebut diantaranya adalah salah satunya Mori Hanafi, yang dimana pernah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur NTB pada tahun 2019 lalu. Hanya saja Mori Hanafi belum menemui kemenangannya di kursi elit nomor 2 Provinsi NTB tersebut. Kemudian Mori Hanafi juga merupakan politisi Partai Gerindra yang juga mantan wakil ketua DPRD Provinsi NTB. Lalu ada nama lainnya lagi yakni Jamaluddin Malik, yang dimana Jamaluddin Malik ini merupakan mantan Bupati Sumbawa periode tahun 2005 hingga 2010. Jamaluddin Malik ini nantinya akan ikut bersama-sama dengan Mori Hanafi untuk legislatif bersama Mori Hanafi di Dapil NTB nomor 2, di Dapil NTB nomor 1 yakni Pulau Sumbawa. Lalu ada tokoh wanita yakni atas nama Ika Rizky Feryani, yang dimana salah satu mantan calon wakil Bupati Dompu pada Pilkada Dompu sebelumnya. Hanya saja Ika juga masih sama seperti Mori Hanafi, masih belum mampu untuk maju ke sebagai sebagai wakil Bupati Dompu. Selanjutnya akan ada dari Dapil 2 NTB, yang dimana Pulau Lombok berbagai macam tokoh-tokoh tersebut, diantaranya seperti Fauzan Khalid, di mana Fauzan Khalid ini merupakan Bupati Lombok Barat yang saat ini masih sedang aktif menjabat sebagai Bupati Lombok Barat. Dan Fauzan Khalid ini akan dicanangkan oleh Partai Nasdem ke depannya untuk berkompetisi di DPR RI. Selanjutnya di Lombok masih ada tokoh seperti Syamsul Lutfi, yang dimana merupakan tokoh Nahdlatul Watan Islamiyah atau yang biasa kita kenal di Syamsul Lutfi akan menjadi salah satu jagoan dari Partai Nasdem untuk berkompetisi di DPR RI Dapil 2 Pulau Lombok. Sementara itu ada Dr. Qurtubi, yang dimana Dr. Qurtubi ini merupakan mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Qurtubi nantinya akan berkompetisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperebutkan kursi DPR RI melalui Dapil 2 Nusa Tenggara Barat Pulau Lombok. Dan dalam kepengurusan Partai Nasdem, Qurtubi juga pernah merupakan mantan anggota Komisi 7 Bidang Pertambangan dan Energi DPR RI. Dan ia juga sudah pernah menjabat sebagai DPR RI di Komisi 7 pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Dengan deretan politisi berpengalaman ini, DPW Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat percaya diri bahwa bisa menyumbang setidaknya 3 kursi DPR RI, yang dimana sebelumnya Tribun Lombok sudah melakukan konfirmasi terhadap Sekretaris DPW Nasdem NTB. Mereka akan mencalonkan setidaknya beberapa tokoh tadi untuk memperebutkan 3 kursi DPR RI yang ada di Senayan. Selanjutnya dari 3 kursi tersebut nantinya akan dibagi menjadi 2, di mana 1 kursi akan diperebutkan di Dapil nomor 1 Pulau Sumbawa dan 2 kursinya lagi akan diperebutkan di Dapil nomor 2 Pulau Lombok. Dan ini merupakan salah satu faktor di mana Anies Baswedan dikatakan oleh Wahijan, yakni Sekretaris DPW Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki dampak positif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan untuk mengambil atau mengkapitalisasi kemungkinan tersebut, beberapa calon-calon tokoh yang memang sudah ternama dan berpengalaman tadi akan dimajukan ke konsentrasi DPR RI pada tahun 2024 datang. Apa yang disampaikan Wahijan juga bahwa apabila Nasdem di Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu memenuhi target sebanyak 3 kursi tadi, nantinya akan dijanjikan 1 kabinet menteri yang ada di Republik Indonesia. Dan tentunya hal itu juga harus dibarengi dengan kemenangan dari Anies Baswedan sendiri saat berkontestasi sebagai presiden. Dan
Sehingga Partai Besutan Surya Paloh ini memang diproyeksi akan memenangkan pemilu legislatif di NTB. Terlebih mereka juga sudah melakukan sebuah survei di mana 80 hingga 85% tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Anies Baswedan itu memberikan hasil yang positif atau demikian nih. Terima kasih. Terima kasih rekan Jimmy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS di Kabupaten Kupang, yakni 265.745 pemilih. Hal itu disampaikan Ketua KPUD Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi pada Kamis 13 April. Data pemilih sementara tersebut menurutnya tersebar di 1.088 TPS dan 177 desa atau kelurahan serta 24 kecamatan di seluruh Kabupaten Kupang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang Rian Tapehen yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Baik, selamat siang rekan Mei di studio. Dapat saya laporkan saat ini tahapan pemilihan umum tahun 2024 terus berlangsung, dan pada tanggal 5 April 2023 kemarin, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sudah menetapkan daftar pemilih sementara di Kabupaten Kupang dengan jumlah pemilih sementara mencapai 265.745 pemilih. Ketua KPUD Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi yang kami konfirmasi pada Kamis kemarin mengungkapkan bahwa data pemilih sementara tersebut tersebar di 1.088 TPS dan 177 desa kelurahan serta 24 kecamatan di seluruh Kabupaten Kupang. Penetapan DPS itu yang dilakukan pada tanggal 5 April kemarin sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Kupang untuk daftar pemilih sementara pada pemilu tahun 2024 mendatang. Dari 265.745 pemilih sementara tersebut, ia merincikan sebanyak 133.061 pemilih merupakan laki-laki dan perempuan sebanyak 132.684 pemilih. Daftar pemilih sementara tersebut ditetapkan KPU setelah Panitia Pantarlih telah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih di 24 kecamatan di Kabupaten Kupang selama 2 pekan sejak 20 Februari hingga tanggal 10 Maret 2023 kemarin. Dari hasil coklit tersebut terdata Kecamatan Kupang Timur menjadi kecamatan dengan pemilih terbanyak mencapai 35.088 pemilih dari 138 TPS, dan Kecamatan Amfuang Barat Daya menjadi kecamatan dengan jumlah pemilih paling sedikit, yakni 3.703 pemilih dari 16 TPS. Demikian yang dapat saya laporkan untuk siang hari ini. Kembali kami di studio. Ya baik, terima kasih rekan Rian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menyatakan sepakat akan mendukung Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden 2024 jika Anies Baswedan gagal maju atau tidak mendapat tiket capres. Amin Rais sepakat lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo jika memang hanya kedua orang tersebut yang maju dalam Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Amin Rais dalam podcast Akbar Faisal Unsensor yang ditayangkan dalam YouTube. Akan tetapi jika memang nantinya Anies Baswedan tetap maju sebagai capres, maka dukungan Partai Umat menurutnya akan tetap pada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebab hal itu sebagaimana hasil Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Umat yang mengeluarkan hasil dukungan untuk Anies Baswedan. Dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniyani menjelaskan pernyataan yang disampaikan oleh Amin Rais itu hanya sebatas bentuk pengandaian. Dalam artian kata, jika memang nantinya Anies Baswedan tetap maju, maka kemungkinan untuk mendukung Prabowo tidak akan terjadi. Bila Anies bisa maju, maka tetap akan mendukungnya karena telah menentukan pilihan lewat Rakernas pada bulan Februari lalu.
Sebelumnya, Partai Umat menyatakan akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal maju sebagai calon presiden. Bahkan Partai Umat menegaskan akan tetap memilih dukung Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo jika memang dua sosok tersebut yang maju di Pilpres. Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniyani menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto dinilai lebih rasional dibanding ke Ganjar Pranowo. Adapun alasan pihaknya tak mendukung Ganjar Pranowo karena Gubernur Jawa Tengah itu dinilai bakal merepresentasi program kerja dari Presiden Jokowi. Karena itu, Partai Umat tidak akan mendukung Ganjar Pranowo jika Anies Baswedan gagal menjadi capres. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Partai Umat Mustafa Nahrawardaya yang menyebut dukungan itu akan otomatis diberikan kepada Prabowo Subianto jika memang Anies Baswedan tak dapat tiket sebagai calon presiden. Akan tetapi kondisi tersebut, kata dia, masih dinamis dan akan banyak berubah nantinya. Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago mengatakan PDI Perjuangan tak akan mau bergabung dengan koalisi besar. Pangi menjelaskan koalisi besar tak memiliki dasar prinsip ideologi. Sedangkan menurut Pangi, PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki ideologi sangat kuat. Sebab PDI Perjuangan hanya ingin menjadi pemimpin. Dikutip dari tribunnews.com, lebih lanjut Pangi menyinggung soal pertemuan beberapa partai yang menggaungkan koalisi besar dalam acara di kantor DPP Partai Amanat Nasional atau PAN beberapa waktu yang lalu. Pangi menilai ketidakhadiran PDI Perjuangan dalam acara tersebut karena partai berlambang banteng itu memiliki prinsip yang membuat PDIP tak mudah ikut-ikutan partai lain. Ia mencontohkan saat acara PAN mengundang Jokowi dan beberapa partai koalisi. Di sana, PDIP juga tidak turut bergabung. Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran PDIP merupakan partai besar yang memiliki prinsip serta gengsi. Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Syatsili memberikan maksud kami syarat kepada PDI Perjuangan apabila ingin bergabung dengan rencana koalisi besar. Aceh meminta semua partai politik termasuk PDIP tak memiliki niat menguasai koalisi besar apabila bergabung. Ia menegaskan yang terpenting adalah membangun kesepahaman bagi semua parpol yang ingin bergabung. Aceh menuturkan bila PDIP ingin bergabung harus mengikuti aturan main dalam koalisi besar. Ia juga mengungkapkan alasan belum deklarasinya rencana koalisi besar di Pilpres 2024 mendatang. Aceh mengatakan deklarasi koalisi besar akan dilakukan dalam momentum yang tepat. Terlebih, Aceh menegaskan semua partai politik yang akan bergabung dalam rencana koalisi besar adalah bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sujatmiko menanggapi perihal wacana koalisi besar untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Koalisi besar itu disebut-sebut akan menggabungkan Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan P3. Budiman mengatakan semua partai politik berhak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden, termasuk PDIP bila nantinya bergabung. Budiman mencontohkan seperti Partai Golkar hasil musyawarah nasional memutuskan mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres. Kemudian PKB juga memutuskan mendukung Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kelompok relawan Ganjar Pranowo Center memiliki misi tersendiri di balik dukungan Kaisang Pangarep sebagai calon wali kota Depok. Seperti diketahui, GP Center mendeklarasikan Kaisang menjadi calon wali kota Depok pada Sabtu 1 April lalu. Deklarasi itu pun mendapat sambutan ramai di media sosial. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat GP Center, Thomas Junianto mengatakan pengusungan Kaisang terkait dengan tujuannya untuk menarik simpati Presiden Jokowi untuk memuluskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi capres pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, Kaisang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi.
Hal itu disampaikan Thomas pada program Ngobrol di YouTube Tribun Jakarta Official pada Jumat 14 April. Thomas menjelaskan alasan dibalik dukungannya terhadap Kaisang di Depok dan Ganjar di kancah perpolitikan nasional. Menurutnya, Ganjar, Kaisang, dan Jokowi memiliki nilai perjuangan yang sama terkait kebinekaan dan nasionalisme. Untuk itu, kehadiran pihaknya di Kota Depok juga untuk memperjuangkan Ganjar. Dengan alasan nilai yang sama terhadap sosok yang didukung, Thomas meyakini ikhtiar politiknya akan sejalan, di mana ingin menghadirkan sosok Ganjar di tingkat Pilpres dan Kaisang di tingkat Kota Depok. Iya pasti, kita sebagai relawan Ganjar Pranowo pasti juga mengharapkan Pak Ganjar mendapat dukungan dari Pak Jokowi ya, sebagai ya sesama kader PDIP dan juga sesama benteng, menurut kami benteng nasionalis di negara ini. Kami meyakinkan bahwa Ganjar Pranowo ini masih menjadi orang pilihan pertama Pak Jokowi. Jadi maka kehadiran kita di Kota Depok ini kan juga memperjuangkan Pak Ganjar dan juga memperjuangkan semangat yang juga sudah diberikan Jokowi bagi negara ini gitu, dan kita coba memberikan warna itu bagi Kota Depok melalui relawan kami, organisasi kami dengan mengusung Mas Kaisang dengan harapan ya keberagaman, kemudian toleransi, kemudian juga kebinekaan ini kan Mas Bingkanya yang selama ini mungkin di Depok terkesan eksklusif ya, terkesan eksklusif bagi kelompok tertentu. Nah, kita coba ingin menghadirkan ya sosok Ganjar di tingkat Pilpres dan Mas Kaisang di tingkat kota untuk membawa rasa kebinekaan lah, rasa kebinekaan Tunggal Ika itu Mas di Kota Depok yang sebetulnya dulu lahirnya Kota Depok juga ya bisa dibilang dari heterogenitas kan, dari keberagaman itu yang selama ini dirasa semakin ruangnya semakin sempit. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih 318 hari menuju pemilu 2024. Kami akan menyajikan informasi terkini 10 bulan menjelang pemilu. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Sejumlah politisi elit berpengalaman Nusa Tenggara Barat akan bergabung Partai Nasdem pada pemilu 2024. Tokoh-tokoh elit NTB ini akan menjadi jagoan Partai Nasdem untuk berkompetisi merebut kursi DPR RI di Pulau Sumbawa dan Lombok. Di antaranya Mori Hanafi, ex-politisi Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Jimmy Sucipto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Jimmy. Baik, selamat siang untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mei. Sejumlah tokoh elit yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif dari Partai Nasdem. Dan sejumlah elit partai tersebut diantaranya adalah salah satunya Mori Hanafi, yang dimana pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur NTB pada tahun 2019 lalu. Hanya saja Mori Hanafi belum menemui kemenangannya di kursi elit nomor 2 Provinsi NTB tersebut.
Kemudian Muri Hanafi juga merupakan politisi Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB. Lalu ada nama lainnya lagi yakni Jamaluddin Malik, yang dimana Jamaluddin Malik ini merupakan mantan Bupati Sumbawa periode tahun 2005 hingga 2010. Jamaluddin Malik ini nantinya akan ikut bersama-sama dengan Muri Hanafi untuk legislatif bersama Muri Hanafi di Dapil NTB nomor 2, di Dapil NTB nomor 1 yakni Pulau Sumbawa. Lalu ada tokoh wanita yakni atas nama Ika Rizky Feryani, yang dimana salah satu mantan calon wakil Bupati Dompu pada Pilkada Dompu sebelumnya. Hanya saja Ika juga masih sama seperti Muri Hanafi, masih belum mampu untuk maju ke sebagai sebagai wakil Bupati Dompu. Selanjutnya akan ada dari Dapil 2 NTB, yang dimana Pulau Lombok berbagai macam tokoh-tokoh tersebut, diantaranya seperti Fauzan Khalid, di mana Fauzan Khalid ini merupakan Bupati Lombok Barat yang saat ini masih sedang aktif menjabat sebagai Bupati Lombok Barat. Dan Fauzan Khalid ini akan dicanangkan oleh Partai Nasdem ke depannya untuk berkompetisi di DPR RI. Selanjutnya di Lombok masih ada tokoh seperti Syamsul Lutfi, yang dimana merupakan tokoh Nahdlatul Watan Islamiyah atau yang biasa kita kenal di Syamsul Lutfi akan menjadi salah satu jagoan dari Partai Nasdem untuk berkompetisi di DPR RI Dapil 2 Pulau Lombok. Sementara itu ada Dr. Qurtubi, yang dimana Dr. Qurtubi ini merupakan mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Qurtubi nantinya akan berkompetisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperebutkan kursi DPR RI melalui Dapil 2 Nusa Tenggara Barat Pulau Lombok. Dan dalam kepengurusan Partai Nasdem, Qurtubi juga pernah merupakan mantan anggota Komisi 7 Bidang Pertambangan dan Energi DPR RI. Dan ia juga sudah pernah menjabat sebagai DPR RI di Komisi 7 pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Dengan deretan politisi berpengalaman ini, DPW Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat percaya diri bahwa bisa menyumbang setidaknya 3 kursi DPR RI, yang dimana sebelumnya Tribun Lombok sudah melakukan konfirmasi terhadap Sekretaris DPW Nasdem NTB. Mereka akan mencalonkan setidaknya beberapa tokoh tadi untuk memperebutkan 3 kursi DPR RI yang ada di Senayan. Selanjutnya dari 3 kursi tersebut nantinya akan dibagi menjadi 2, di mana 1 kursi akan diperebutkan di Dapil nomor 1 Pulau Sumbawa dan 2 kursinya lagi akan diperebutkan di Dapil nomor 2 Pulau Lombok. Dan ini merupakan salah satu faktor di mana Anies Baswedan dikatakan oleh Wahijan, yakni Sekretaris DPW Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki dampak positif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan untuk mengambil atau mengkapitalisasi kemungkinan tersebut, beberapa calon-calon tokoh yang memang sudah ternama dan berpengalaman tadi akan dimajukan ke konsentrasi DPR RI pada tahun 2024 datang. Apa yang disampaikan Wahijan juga bahwa apabila Nasdem di Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu memenuhi target sebanyak 3 kursi tadi, nantinya akan dijanjikan 1 kabinet menteri yang ada di Republik Indonesia. Dan tentunya hal itu juga harus dibarengi dengan kemenangan dari Anies Baswedan sendiri saat berkontestasi sebagai presiden. Dan sehingga Partai Besutan Surya Paloh ini memang diproyeksi akan memenangkan pemilu legislatif di NTB. Terlebih mereka juga sudah melakukan sebuah survei di mana 80 hingga 85% tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Anies Baswedan itu memberikan hasil yang positif atau berbeda. Demikian nih, terima kasih.
Terima kasih rekan Jimmy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS di Kabupaten Kupang, yakni 265.745 pemilih. Hal itu disampaikan Ketua KPUD Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi pada Kamis 13 April. Data pemilih sementara tersebut menurutnya tersebar di 1088 TPS dan 177 desa atau kelurahan serta 24 kecamatan di seluruh Kabupaten Kupang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang Rian Tapehen yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Baik, selamat siang rekan Mei di studio. Dapat saya laporkan saat ini tahapan pemilihan umum tahun 2024 terus berlangsung dan pada tanggal 5 April 2023 kemarin, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sudah menetapkan daftar pemilih sementara di Kabupaten Kupang dengan jumlah pemilih sementara mencapai 265.745 pemilih. Ketua KPUD Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi yang kami konfirmasi pada Kamis kemarin mengungkapkan bahwa data pemilih sementara tersebut tersebar di 1088 TPS dan 177 desa kelurahan serta 24 kecamatan di seluruh Kabupaten Kupang. Penetapan DPS itu yang dilakukan pada tanggal 5 April kemarin sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Kupang untuk daftar pemilih sementara pada pemilu tahun 2024 mendatang. Dari 265.745 pemilih sementara tersebut, ia merincikan sebanyak 133.061 pemilih merupakan laki-laki dan perempuan sebanyak 132.684 pemilih. Daftar pemilih sementara tersebut ditetapkan KPU setelah panitia Pantarlih telah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih di 24 kecamatan di Kabupaten Kupang selama 2 pekan sejak 20 Februari hingga tanggal 10 Maret 2023 kemarin. Dari hasil coklit tersebut terdata Kecamatan Kupang Timur menjadi kecamatan dengan pemilih terbanyak mencapai 35.088 pemilih dari 138 TPS dan Kecamatan Ampuang Barat Daya menjadi kecamatan dengan jumlah pemilih paling sedikit yakni 3.703 pemilih dari 16 TPS. Demikian yang dapat saya laporkan untuk siang hari ini. Kembali kami di studio. Ya baik, terima kasih rekan Rian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menyatakan sepakat akan mendukung Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden 2024 jika Anies Baswedan gagal maju atau tidak mendapat tiket capres. Amin Rais sepakat lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo jika memang hanya kedua orang tersebut yang maju dalam Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Amin Rais dalam podcast Akbar Faisal Unsensor yang ditayangkan dalam YouTube. Akan tetapi jika memang nantinya Anies Baswedan tetap maju sebagai capres, maka dukungan Partai Umat menurutnya akan tetap pada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebab hal itu sebagaimana hasil Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Umat yang mengeluarkan hasil dukungan untuk Anies Baswedan. Dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniyani menjelaskan pernyataan yang disampaikan oleh Amin Rais itu hanya sebatas bentuk pengandaian. Dalam artian kata, jika memang nantinya Anies Baswedan tetap maju, maka kemungkinan untuk mendukung Prabowo tidak akan terjadi. Bila Anies bisa maju, maka tetap akan mendukungnya karena telah menentukan pilihan lewat Rakernas pada bulan Februari lalu. Sebelumnya, Partai Umat menyatakan akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal maju sebagai calon presiden. Bahkan Partai Umat menegaskan akan tetap memilih
mendukung Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo jika memang dua sosok tersebut yang maju di Pilpres. Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniyani menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto dinilai lebih rasional dibanding ke Ganjar Pranowo. Adapun alasan pihaknya tak mendukung Ganjar Pranowo karena Gubernur Jawa Tengah itu dinilai bakal merepresentasi program kerja dari Presiden Jokowi. Karena itu, Partai Umat tidak akan mendukung Ganjar Pranowo jika Anies Baswedan gagal menjadi capres. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Partai Umat Mustafa Nahrawardaya yang menyebut dukungan itu akan otomatis diberikan kepada Prabowo Subianto jika memang Anies Baswedan tak dapat tiket sebagai calon presiden. Akan tetapi kondisi tersebut, kata dia, masih dinamis dan akan banyak berubah nantinya. Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago mengatakan PDI Perjuangan tak akan mau bergabung dengan koalisi besar. Pangi menjelaskan koalisi besar tak memiliki dasar prinsip ideologi. Sedangkan menurut Pangi, PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki ideologi sangat kuat. Sebab PDI Perjuangan hanya ingin menjadi pemimpin. Dikutip dari tribunnews.com, lebih lanjut Pangi menyinggung soal pertemuan beberapa partai yang menggaungkan koalisi besar dalam acara di kantor DPP Partai Amanat Nasional atau PAN beberapa waktu yang lalu. Pangi menilai ketidakhadiran PDI Perjuangan dalam acara tersebut karena partai berlambang banteng itu memiliki prinsip yang membuat PDIP tak mudah ikut-ikutan partai lain. Ia mencontohkan saat acara PAN mengundang Jokowi dan beberapa partai koalisi. Di sana, PDIP juga tidak turut bergabung. Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran PDIP merupakan partai besar yang memiliki prinsip serta gengsi. Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Syatsili memberikan maksud kami syarat kepada PDI Perjuangan apabila ingin bergabung dengan rencana koalisi besar. Aceh meminta semua partai politik termasuk PDIP tak memiliki niat menguasai koalisi besar apabila bergabung. Ia menegaskan yang terpenting adalah membangun kesepahaman bagi semua parpol yang ingin bergabung. Aceh menuturkan bila PDIP ingin bergabung harus mengikuti aturan main dalam koalisi besar. Ia juga mengungkapkan alasan belum deklarasinya rencana koalisi besar di Pilpres 2024 mendatang. Aceh mengatakan deklarasi koalisi besar akan dilakukan dalam momentum yang tepat. Terlebih, Aceh menegaskan semua partai politik yang akan bergabung dalam rencana koalisi besar adalah bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sujatmiko menanggapi perihal wacana koalisi besar untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Koalisi besar itu disebut-sebut akan menggabungkan Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan P3. Budiman mengatakan semua partai politik berhak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden, termasuk PDIP bila nantinya bergabung. Budiman mencontohkan seperti Partai Golkar hasil musyawarah nasional memutuskan mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres. Kemudian PKB juga memutuskan mendukung Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kelompok relawan Ganjar Pranowo Center memiliki misi tersendiri di balik dukungan Kaisang Pangarep sebagai calon wali kota Depok. Seperti diketahui, GP Center mendeklarasikan Kaisang menjadi calon wali kota Depok pada Sabtu 1 April lalu. Deklarasi itu pun mendapat sambutan ramai di media sosial. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat GP Center, Thomas Junianto mengatakan pengusungan Kaisang terkait dengan tujuannya untuk menarik simpati Presiden Jokowi untuk memuluskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi capres pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, Kaisang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi.
Hal itu disampaikan Thomas pada program Ngobrol di YouTube Tribun Jakarta Official pada Jumat 14 April. Thomas menjelaskan alasan dibalik dukungannya terhadap Kaisang di Depok dan Ganjar di kancah perpolitikan nasional. Menurutnya, Ganjar, Kaisang, dan Jokowi memiliki nilai perjuangan yang sama terkait kebinekaan dan nasionalisme. Untuk itu, kehadiran pihaknya di Kota Depok juga untuk memperjuangkan Ganjar. Dengan alasan nilai yang sama terhadap sosok yang didukung, Thomas meyakini ikhtiar politiknya akan sejalan, di mana ingin menghadirkan sosok Ganjar di tingkat Pilpres dan Kaisang di tingkat Kota Depok. Iya pasti, kita sebagai relawan Ganjar Pranowo pasti juga mengharapkan Pak Ganjar mendapat dukungan dari Pak Jokowi ya, sebagai ya sesama kader PDIP dan juga sesama benteng, menurut kami benteng nasionalis di negara ini. Kami meyakinkan bahwa Ganjar Pranowo ini masih menjadi orang pilihan pertama Pak Jokowi. Jadi maka kehadiran kita di Kota Depok ini kan juga memperjuangkan Pak Ganjar dan juga memperjuangkan semangat yang juga sudah diberikan Jokowi bagi negara ini gitu, dan kita coba memberikan warna itu bagi Kota Depok melalui relawan kami, organisasi kami dengan mengusung Mas Kaisang dengan harapan ya keberagaman, kemudian toleransi, kemudian juga kebinekaan ini kan Mas Bingkanya yang selama ini mungkin di Depok terkesan eksklusif ya, terkesan eksklusif bagi kelompok tertentu. Nah, kita coba ingin menghadirkan ya sosok Ganjar di tingkat Pilpres dan Mas Kaisang di tingkat kota untuk membawa rasa kebinekaan lah, rasa kebinekaan Tunggal Ika itu Mas di Kota Depok yang sebetulnya dulu lahirnya Kota Depok juga ya bisa dibilang dari heterogenitas kan, dari keberagaman itu yang selama ini dirasa semakin ruangnya semakin sempit.